This is all your fault! Halo cuy, balik lagi sama Ogut. Perkenalkan, nama Ogut Febrian, dan kali ini Ogut bakalan merangkum cerita film yang berjudul Sensor. Film yang menceritakan tentang seorang pekerja lembaga sensor film ini yang setiap harinya menyeleksi film-film yang beradegan mengerikan, dan pada akhirnya dia juga mengalami khayalan sesuai dengan film yang biasa dia tonton. Gimana kelanjutannya? So nonton videonya, terus jangan lupa like, komen, sama subscribe ya juga ya cuy. So nggak pakai lama-lama lagi, langsung aja kita ke ceritanya. Bersetting pada era 1980-an, terdapat seorang wanita bernama Inet yang bekerja di sebuah lembaga sensor film di Inggris. Dia sendiri seorang introvert yang lebih suka menyendiri kecuali untuk urusan pekerjaannya. Pada era ini, pemeriksaan sebuah film yang masuk ke Inggris sangat ketat. Kalau filmnya mengandung kekerasan yang sangat vulgar, misalnya mata dicongkel, atau pemotongan leher, atau mungkin adegan ike-ike, maka akan ditolak untuk ditayangkan. Dalam melakukan pekerjaannya, dia tidak sendiri, tapi dibantu oleh rekan-rekannya, yaitu Sanderson, Anne, dan juga Perkins. Dan film sensor pun dimulai. Pada suatu malam, Inet bersama timnya sedang membahas sebuah film yang berjudul Cannibal Carnage, yang di dalamnya terdapat adegan sangat berbahaya untuk ditayangkan. Dengan peraturan pemerintah yang saat ini sangat ketat untuk dunia perfilman, maka dengan keputusan bersama, film ini pun ditolak untuk ditayangkan. Di sebuah restoran, Inet bersama kedua orang tuanya membicarakan perihal adik perempuannya bernama Nina yang hilang di hutan, dan semenjak kejadian itu adiknya tidak pernah ditemukan lagi. Orang tuanya sendiri akhirnya mengikhlaskan atas kehilangan anaknya itu. Namun Inet yang pada waktu kejadian berada di tempat bersama adiknya, dia yakin kalau adiknya diculik dan akan mengungkap kejahatan penculikan tersebut. Seperti biasa di tempat kerja, Inet menyunting adegan sebuah film yang ditemani dengan Anne. Setelah itu Anne bertanya tentang film yang barusan, apakah film itu bisa mempengaruhi jiwa Inet karena film yang tadi banyak adegan pembunuhan dan juga pemerkosaan. Inet menjawab bahwasanya ia hanya fokus untuk membuat film itu layak ditayangkan. Kemudian Inet dipanggil oleh bosnya bernama Fries. Di sini Inet dan Sanderson melakukan kesalahan penyuntingan yang dimana mereka telah meloloskan sebuah film yang di dalamnya terdapat adegan seseorang memakan wajah orang lain, dan dari film itu seseorang ditahan karena membunuh istrinya dengan cara yang sama dalam adegan film tersebut. Dalam hal ini para jurnalis mengaitkannya dengan film itu sehingga mereka berdua pun menjadi disalahkan. Atas kejadian itu, para jurnalis mempertanyakan kenapa Inet meloloskan film tersebut, namun Inet tidak memperdulikannya. Kemudian Inet bertemu dengan Doc Smart, seorang produser film yang memproduksi film Don't Go in the Crowds yang nantinya akan diperiksa oleh Inet. Dan pada saat memeriksa film tersebut, Inet terkejut dengan adegan pembuka yang dimana dua gadis bermain dekat kabin di hutan dan masuk ke dalamnya, tapi salah satu dari dua gadis itu mati. Rincian film tersebut membangkitkan kenangan traumatis Inet sendiri ketika adik perempuannya hilang di hutan, apalagi setelah dia melihat pemeran bernama Alice Lee yang bermain dalam film itu mirip dengan adiknya yang hilang. Setelah menonton film itu, Inet berasumsi bahwa Alice Lee adalah benar adiknya yang hilang dan ingin mencari tahu tentang film tersebut. Kemudian Inet mencari berkas tentang film itu, namun Inet harus memerlukan daftar film yang lain yang berkaitan dengan sutradara film tersebut. Beastman's coming to get you. Dia pun mencari ke toko kaset, tapi film yang dicarinya termasuk film yang dilarang. Dia pun membujuk tukang kaset itu, dan akhirnya Inet mendapatkan kaset film tersebut. Kemudian dia memberitahu pada orang tuanya sebuah kaset tersebut, yang dimana di dalamnya terdapat aktris yang mirip dengan Nina, dan Inet memiliki firasat bahwa adiknya masih hidup. Namun orang tuanya tetap menyangkal bahwa aktris itu hanya kebetulan mirip dan menganggap Inet hanya berimajinasi. Pada malam harinya, Inet menyelinap masuk ke dalam ruangan arsip untuk menemukan alamat produser film tersebut.
Setelah itu Enid mendatangi rumah produser film itu dengan tujuan untuk mencari tempat pembuatan film Don't Go in the Crowds dan mencari sutradara film tersebut karena Enid beranggapan kalau sutradara film itu telah menculik adiknya. Namun perlakuan produser yang keterlaluan membuat Enid mendorong produser itu dan terjadilah Please stop! Thank you for the whiskey. Karena di rumah produser film itu dia tidak mendapatkan informasi, maka Enid mencari sendiri di ruangan arsip tempat dia bekerja. Kemudian dia mendatangi tempat pembuatan film itu di dalam hutan. Enid lalu bertemu dengan seorang tukang make up bernama Debbie. Di sini Debbie beranggapan bahwa Enid adalah aktris yang akan bermain dalam film tersebut dan Debbie pun mulai mendandani Enid. Kemudian Enid berjalan ke dalam hutan dan bertemu dengan sutradara film yang bernama Frederick North. Di sini sang sutradara hanya memberikan doktrin untuk Enid agar Enid dapat menyatu dalam peran sebagai orang yang jahat. Namun setelah Enid memainkan peran dalam film itu, terjadilah This is nothing to scream about! ya, salah satu dari pemeran dalam film itu pun dibacok beneran cuy. Di sini pikiran Enid sudah dirasuki dengan pikiran psikopatnya. Tidak puas dengan kejadian itu, dia pun memenggal kepala sang sutradara. You did this! This is all your fault! Kemudian Enid mengejar Alice yang beranggapan bahwa Alice ini adalah adiknya dan mengajaknya pulang. Sister! And it's not you! Please, you have her eyes. Please be her, please! Please, you have to be her, please! Please, you have to be her! Dia terus berimajinasi seakan-akan dia telah menemukan adiknya dan membawa ke orang tuanya Enid. Di akhir film kita disajikan dengan imajinasinya Enid yang membawa pada orang tuanya, padahal yang sebenarnya terjadi adalah Alice dipaksa untuk ikut dengan Enid. We are safe at last. They have got all locked up. Dan sesampainya di tempat orang tuanya, kita diperlihatkan dia bahagia karena telah membawa adiknya pulang. Namun yang sebenarnya terjadi adalah Alice ini meminta bantuan pada orang tuanya Enid. Dan film pun oke cuy, dalam film ini dapat disimpulkan bahwa pekerjaan sebagai tukang sensor film ini lumayan berat ya. Masalahnya bukan fisik lagi yang kena cuy, tapi psikologinya. Apalagi kalau lagi punya masalah atau memiliki traumatis yang berlebih. Bisa-bisa kejadian pembunuhan yang sering dilihat ke bawah dalam kehidupan kita sehari-hari ya kan. Oke, itu aja cerita film dari Ogut. Tunggu video-video dari Ogut selanjutnya. Terus jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, komen, dan juga subscribe-nya ya cuy. So, thanks for watching, keep enjoy, keep smiling, and see you next time. Bye-bye.